Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila dengan NIM 24310067, Universitas Islam Asadiyah Sengkang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Adapun tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas mid semester bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Gurutta Bese Mutmainna SPD MPD. Pada video kali ini saya akan membahas materi saya yang berjudul Komponen Bimbingan dan Konseling Komprehensif 2. Adapun poin-poin yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu yang pertama yaitu konsep bimbingan dan konseling komprehensif. Yang kedua, komponen bimbingan dan konseling. Adapun komponen-komponen yang saya akan bahas yaitu layanan dasar. Yang kedua, layanan responsif. Yang ketiga, layanan perencanaan individual. Yang keempat, dukungan sistem. Dan yang terakhir, pembahasan yang terakhir yaitu implementasi bimbingan dan konseling komprehensif di sekolah. Baik, pembahasan yang pertama yaitu konsep bimbingan dan konseling komprehensif. Bimbingan dan konseling komprehensif adalah suatu pendekatan layanan bimbingan dan konseling yang menyeluruh, sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan, yang dirancang untuk membantu peserta didik mencapai perkembangan yang optimal di semua aspek kehidupannya, seperti akademik, pribadi, sosial, dan karir. Konsep bimbingan dan konseling berasal dari dua kata yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan terjemahan dari guidance yang di dalamnya terkandung beberapa makna. Guidance berasal dari kata guide yang mempunyai arti to direct, plot, menegar, or steer, artinya menunjukkan, mengarahkan, menentukan, mengatur, atau mengemudikan. Baik, kita masuk di pembahasan yang kedua yaitu komponen bimbingan dan konseling komprehensif 2. Yang pertama yaitu komponen layanan dasar. Layanan dasar bimbingan dan konseling komprehensif sebagai suatu preventif yang memungkinkan siswa untuk mengambil keputusan yang tepat ketika menyelesaikan tugas perkembangan mereka dalam perkembangan akademik, pribadi, sosial, dan maupun karir. Metode bimbingan dan konseling perkembangan atau metode bimbingan dan konseling yang komprehensif berdasarkan pada perkembangannya, pengembangan potensi, dan upaya pemecahan masalah pada siswa. Layanan ini bertujuan untuk membantu semua peserta didik agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya. Atau dengan kata lain, membantu peserta didik agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Adapun bentuk materi untuk mencapai tujuan tersebut kepada peserta didik disajikan layanan yang menyangkut aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Sedangkan materi yang dapat diberikan kepada para peserta didik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan self-esteem. Yang kedua, pengembangan motivasi berprestasi. Yang ketiga, keterampilan pengambilan keputusan. Yang keempat, keterampilan pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu keterampilan hubungan antar pribadi atau berkomunikasi. Adapun strategi yang dilakukan untuk memberikan materi tersebut kepada peserta didik yaitu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama itu bimbingan klasikal. Yang kedua, bimbingan kelompok. Komponen yang kedua yaitu layanan responsif.
Menurut Octaviana 2021 dalam jurnal, layanan responsif merupakan suatu proses yang memberikan bantuan kepada konseli yang sedang menghadapi masalah atau berada dalam situasi yang memerlukan pertolongan mendesak. Tanpa dukungan ini, mereka berisiko menghadapi kesulitan dalam menjalani proses perkembangan serta mencapai tujuan yang diinginkan. Layanan responsif juga yaitu kemampuan suatu organisasi atau sistem layanan untuk cepat, tepat, dan proaktif dalam merespons kebutuhan, harapan, dan keluhan pengguna, termasuk kebutuhan non-klinis, misalnya komunikasi, privasi, penghormatan, serta memiliki struktur proses dan kebijakan yang mendukung adaptasi terhadap perubahan kondisi dan harapan. Adapun strategi layanan responsif ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, konseling. Pemberian layanan konseling ini ditujukan untuk membantu para peserta didik yang mengalami kesulitan dalam masalah pribadi, sosial, belajar, atau karir, atau yang mengalami hambatan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Yang kedua yaitu referral atau rujuk atau alih tangan kasus. Apabila guru BK merasa kurang memiliki kemampuan untuk menolong permasalahan klien, maka sebaiknya ia merefer atau mengalihtangankan klien kepada pihak lain yang lebih berwenang seperti psikologi, psikiater, dokter, dan kepolisian. Yang ketiga yaitu bimbingan teman sebaya. Bimbingan teman sebaya yaitu bimbingan yang dilakukan oleh peserta didik yang lainnya. Peserta didik yang menjadi pembimbing sebelumnya diberikan latihan atau pembinaan oleh guru BK. Peserta didik yang menjadi pembimbing berfungsi sebagai mentor atau tutor yang membantu peserta didik lainnya dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, baik akademik maupun non-akademik. Yang keempat yaitu konferensi kasus. Konferensi kasus merupakan kegiatan untuk membahas permasalahan peserta didik atau konseli dalam suatu pertemuan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang dapat memberikan informasi, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya masalah konseli tersebut. Yang kelima, kunjungan rumah. Kunjungan rumah merupakan kegiatan untuk memperoleh data atau informasi tentang peserta didik dan kondisi lingkungan keluarganya secara langsung. Dengan demikian, siswa tidak dapat berbohong atas kondisi yang sedang dialaminya. Komponen yang ketiga yaitu layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual adalah bantuan kepada peserta didik atau konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas sistematik yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman terhadap peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Pemahaman konseli secara mendalam penafsiran hasil asesmen dan peluang dan potensi yang dimiliki konseli amat diperlukan sehingga peserta didik atau konseli mampu memilih dan mengambil keputusan yang tepat di dalam mengembangkan potensinya secara optimal, termasuk keterbatasan dan kebutuhan khusus peserta didik atau konseli. Untuk fokus pengembangan, layanan peminatan peserta didik diarahkan pada kegiatan yang meliputi yaitu yang pertama, pemberian informasi program peminatan, yang kedua, melakukan pemetaan dan penetapan peminatan peserta didik berupa pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil analisis data, dan penetapan peminatan peserta didik. Yang ketiga, layanan lintas minat. Yang keempat, layanan pendalaman minat. Yang kelima, layanan
pindah minat. Yang keenam, pendampingan dilakukan melalui bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling individual, konseling kelompok, dan konsultasi. Ketujuh, pengembangan dan penyaluran. Kedelapan, evaluasi dan tindak lanjut. Perencanaan individual berkaitan erat dengan pengembangan aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Secara rinci, cakupan fokus tersebut antara lain mencakup pengembangan aspek. Yang pertama itu pribadi, yaitu tercapainya pemahaman diri dan pengembangan konsep diri yang positif. Yang kedua, sosial, yaitu tercapainya pemahaman lingkungan dan pengembangan keterampilan sosial yang efektif. Yang ketiga, belajar, yaitu tercapainya efisiensi dan efektivitas belajar, keterampilan belajar, dan peminatan peserta didik atau konseli secara tepat. Dan keempat, yaitu karir, tercapainya kemampuan mengeksplorasi peluang karir, mengeksplorasi latihan pekerjaan, memahami kebutuhan untuk kebiasaan bekerja yang positif. Komponen yang keempat yaitu dukungan sistem. Ketiga komponen di atas merupakan pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik secara langsung. Program ini memberikan dukungan kepada guru bimbingan konseling dalam memperlancar penyelenggaraan layanan di atas. Adapun macam-macam dukungan sistem yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberian layanan konsultasi dan kolaborasi. Yang kedua, kegiatan manajemen. Adapun cakupan yang ada dalam strategi dukungan sistem, yang pertama, pengembangan staf. Guru BK secara terus-menerus berusaha untuk aktif dalam pengetahuan dan keterampilannya melalui in-service training, aktif dan organisasi profesi, dan aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. B. Konsultasi dan kolaborasi. Guru BK perlu melakukan konsultasi dan kolaborasi dengan guru, orang tua, staf sekolah lainnya, dan pihak institusi di luar sekolah untuk memperoleh informasi dan umpan balik tentang layanan bantuan yang telah diberikannya kepada para peserta. C. Manajemen program. Kesepakatan manajemen atas program bimbingan dan konseling di sekolah diperlukan untuk menjamin implementasi program dan strategi peluncuran dalam memenuhi kebutuhan peserta didik agar berjalan secara efektif. Yang D. Keterlibatan stakeholder. Stakeholder pendidikan di sekolah, dalam hal ini komite sekolah sebagai representasi masyarakat, pimpinan sekolah, guru-guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik memerlukan penyadaran dan pemahaman akan keberadaan dan pentingnya layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Manajemen dan penggunaan data. Bimbingan dan konseling komprehensif diarahkan oleh data. Penggunaan data di dalam layanan bimbingan dan konseling akan menjamin setiap peserta didik memperoleh informasi dari bimbingan dan konseling secara nyata. Pembahasan yang terakhir yaitu implementasi bimbingan dan konseling komprehensif di sekolah. Landasan formal di atas mengisyaratkan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling perlu dilakukan secara menyeluruh di sekolah, dan seluruh staf pengajar secara langsung terlihat dalam pelaksanaan pelayanan tersebut. Dalam hal ini, pelayanan bimbingan dan konseling tidak lagi dianggap sebagai usaha atau pelayanan sampingan atau sambil lalu ataupun sewaktu-waktu saja, namun menjadi bagian yang terpadu di dalam keseluruhan proses pendidikan dan pembinaan siswi di sekolah. Bimbingan dan konseling pada dasarnya merupakan bagian integral dari proses pendidikan dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah. Dalam perspektif Islam, implementasi ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk insan kamil, manusia yang utuh, seimbang antara potensi intelektual,
emosional, sosial, moral, dan spiritual. Dengan demikian, layanan bimbingan dan konseling di sekolah bukan sekedar layanan tambahan, melainkan bagian integral dari proses tarbiyah atau pendidikan dan pembinaan akhlak. Itulah penjelasan singkat dari materi saya yang saya paparkan. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.